Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ke-10 dari mata kuliah tarifikasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu penerapan self-assessment system terhadap akurasi penentuan nilai pabean sebagai dasar pengenaan tarif. Latar belakang dari materi yang saya bawakan yaitu fenomena terkait penerapan self-assessment system dalam penentuan nilai pabean sebagai dasar pengenaan tarif menunjukkan peran penting sistem ini dalam mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. Dalam perdagangan internasional, nilai pabean menjadi elemen mendasar dalam menentukan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan pajak perdagangan lainnya. Namun, pelaksanaan self-assessment seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ketidakakuratan data yang dilaporkan oleh importir, baik karena kesalahan administratif maupun upaya manipulasi untuk mengurangi kewajiban pajak. Kondisi ini memunculkan risiko kekurangan penerimaan negara dan ketidakadilan dalam pengenaan tarif. Selain itu, globalisasi perdagangan dan perkembangan teknologi memperbesar kompleksitas pengawasan nilai pabean, menuntut regulator untuk menyeimbangkan kepercayaan pada importir dengan pengawasan yang efektif. Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC tahun 2023, Indonesia mencatat penerimaan negara dari bea masuk sebesar 40 triliun, meningkat 12% dibanding tahun sebelumnya. Namun, laporan audit menemukan bahwa sekitar 15% dokumen impor mengandung data nilai pabean yang tidak akurat, yang menyebabkan potensi kehilangan penerimaan hingga 6 triliun. Selain itu, sistem pengawasan secara manual seringkali memerlukan waktu yang lama dan rawan kesalahan, sehingga DJBC mulai meningkatkan penggunaan sistem berbasis teknologi untuk menganalisis laporan nilai pabean secara lebih akurat. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan, tantangan signifikan masih perlu diatasi. Pembahasan mengenai penerapan self-assessment system terhadap akurasi nilai pabean sangat penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas kebijakan tarif dan upaya mendorong kepatuhan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem, mengurangi manipulasi, serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dari materi saya yaitu pertama, apa faktor-faktor yang memengaruhi akurasi pelaporan nilai pabean dalam sistem self-assessment? Kedua, bagaimana efektivitas penerapan self-assessment system dalam meningkatkan akurasi penentuan nilai pabean di Indonesia? Yang ketiga, mengapa manipulasi atau ketidakakuratan nilai pabean masih terjadi meskipun sistem self-assessment telah diterapkan? Selanjutnya, tinjauan pustaka yang terkait dengan materi yang saya bawakan ada 3. Yang pertama itu, nilai pabean sebagai dasar pengenaan tarif. Nilai pabean adalah elemen penting dalam perdagangan internasional karena menjadi dasar perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan pungutan lainnya. Berdasarkan Pasal 7 General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT, nilai pabean ditentukan melalui metode transaction value, yaitu harga barang yang dibayar atau yang akan dibayar oleh importir, ditambah biaya tambahan seperti pengangkutan dan asuransi. Metode ini menekankan transparansi dan kesesuaian dengan prinsip perdagangan internasional. Namun, dalam praktiknya, penentuan nilai pabean sering mengalami tantangan, termasuk manipulasi dokumen atau ketidakakuratan pelaporan oleh importir. Yang kedua, self-assessment system dalam kepabeanan.
Self-assessment system adalah sistem di mana importir bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban pajak berdasarkan nilai pabean yang mereka tentukan sendiri. Sistem ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi intervensi langsung dari otoritas. Menurut teori administrasi publik atau New Public Management, self-assessment bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada pelaku usaha dan mempercepat proses bisnis. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kepatuhan pelaku usaha serta efektivitas pengawasan oleh otoritas kepabeanan. Dalam konteks Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04 Tahun 2018 tentang Customs Clearance mengatur mekanisme ini dengan harapan menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga, akurasi penentuan nilai pabean dan tantangannya. Akurasi nilai pabean menjadi aspek kritis dalam self-assessment system. Ketidakakuratan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesenjangan manipulasi untuk menghindari kewajiban pajak, kurangnya pemahaman teknis oleh importir, dan lemahnya pengawasan oleh otoritas. Berdasarkan teori ekonomi kelembagaan atau institutional economics, akurasi nilai pabean memerlukan aturan yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan insentif yang mendorong kepatuhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi teknologi seperti big data dan analisis berbasis risiko dapat meningkatkan deteksi ketidaksesuaian nilai pabean, namun membutuhkan investasi besar dan pelatihan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, faktor-faktor yang memengaruhi akurasi pelaporan nilai pabean dalam sistem self-assessment. Dalam sistem self-assessment, akurasi nilai pabean sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi importir, integritas pelaku usaha, dan efektivitas pengawasan. Berdasarkan konsep dalam institutional economics, ketidakakuratan sering muncul karena adanya celah regulasi atau ketidakpastian dalam penafsiran aturan. Importir yang kurang memahami komponen nilai pabean, seperti biaya tambahan atau freight dan asuransi, cenderung melaporkan data yang tidak akurat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, faktor budaya kepatuhan juga memainkan peran penting. Ketika otoritas kurang memberikan insentif atau sanksi tegas, potensi manipulasi meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Widdowson tahun 2018 yang menyatakan bahwa integritas sistem kepabeanan memerlukan pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan analisis data dengan pengawasan manual. Pembahasan yang kedua yaitu efektivitas penerapan self-assessment system dalam meningkatkan akurasi penentuan nilai pabean di Indonesia. Berdasarkan teori administrasi publik, self-assessment system dirancang untuk meningkatkan efisiensi dengan memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pelaku usaha. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada dukungan teknologi dan pengawasan berbasis risiko. Di Indonesia, implementasi sistem ini telah didukung oleh National Single Window atau NSW yang memungkinkan proses pelaporan dokumen dilakukan secara daring. Meski demikian, data dari DJBC menunjukkan bahwa sekitar 15% laporan nilai pabean masih tidak akurat, yang menunjukkan bahwa pengawasan manual tetap diperlukan sebagai pelengkap teknologi. Hal ini mendukung argumen bahwa self-assessment hanya efektif ketika pelaku usaha memiliki kapasitas yang memadai, serta ketika otoritas dapat menggunakan data analitik untuk mendeteksi ketidaksesuaian nilai pabean secara cepat. Pembahasan yang ketiga yaitu alasan manipulasi atau ketidakakuratan nilai pabean masih terjadi.
Manipulasi nilai pabean, meskipun self-assessment diterapkan, masih sering terjadi karena adanya insentif ekonomi untuk menghindari pajak. Teori perilaku ekonomi menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung meminimalkan kewajiban mereka jika peluang manipulasi dianggap lebih besar daripada risiko penalti. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penentuan tarif atau pengawasan sering menjadi pemicu utama. Studi WCO tahun 2022 mengidentifikasi bahwa negara dengan sistem yang tidak sepenuhnya terintegrasi secara digital cenderung lebih rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang mencakup perbaikan sistem audit, peningkatan transparansi, dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu penerapan self-assessment system dalam penentuan nilai pabean sebagai dasar pengenaan tarif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi pelaporan nilai pabean masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman teknis oleh importir, manipulasi nilai pabean untuk mengurangi kewajiban, dan kelemahan dalam pengawasan menjadi penyebab utama ketidakakuratan. Meski Indonesia telah mengadopsi teknologi seperti National Single Window, data menunjukkan bahwa sekitar 15% laporan nilai pabean masih tidak sesuai, yang berpotensi mengurangi penerimaan negara. Hal ini mengindikasikan bahwa self-assessment system membutuhkan dukungan pengawasan berbasis risiko dan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitasnya. Baik, yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, peningkatan kompetensi importir. Pemerintah melalui DJBC perlu mengadakan pelatihan rutin bagi importir mengenai penentuan nilai pabean dan kewajiban pelaporan yang akurat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan mengurangi kesalahan administratif. Yang kedua, penguatan pengawasan berbasis risiko. DJBC harus mengoptimalkan penanggungan analitik data untuk mendeteksi potensi manipulasi atau ketidakakuratan dalam laporan nilai pabean. Sistem berbasis risiko dapat mempercepat identifikasi pelanggaran tanpa menghambat kelancaran arus barang. Yang ketiga, peningkatan sanksi dan insentif. Regulasi perlu menegaskan sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran pelaporan nilai pabean. Sebaliknya, insentif dapat diberikan kepada importir yang secara konsisten melaporkan nilai pabean dengan akurat. Yang keempat, investasi teknologi dan integrasi sistem. Yang keempat, investasi teknologi dan integrasi sistem. Pemerintah perlu terus meningkatkan infrastruktur teknologi seperti memperluas cakupan National Single Window dan mengintegrasikan data antar lembaga untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pengawasan. Dan yang terakhir, evaluasi dan monitoring berkala. Sistem self-assessment harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan yang muncul. Audit eksternal juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai tujuan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.